Ramadhani. Saya Agnes Sylvia Saifa. Saya Alika Shana Fungsia. Saya Nur Aziza. Nah, di sini kami akan membuat video akhir pembelajaran keamanan jaringan yang berjudul Project Network Security. Nah, alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama ada VirtualBox, internet, laptop, dan aplikasi. Udah itu. Dan konfigurasi yang kami lakukan adalah DNS, web server, database, dan SSH. Selamat menyaksikan video kami. Oke, di sini kami akan melakukan 4 konfigurasi, yaitu konfigurasi DNS, web server, SSH, dan database. Di sini saya lanjut mengkonfigurasinya. Yang pertama kita akan pergi ke setting terlebih dahulu, lalu klik network, lalu di adapter satunya ini kita akan mengganti menjadi fast only adapter. Lalu di sini kita ganti adapter 2, lalu di advance-nya ini kita ganti menjadi allow all. Lalu ini jangan lupa dicentang. Setelah itu kita pergi ke adapter 2. Di adapter 2 ini kita centang. Di sini kita pilih NAT, lalu sini kita klik OK. Lalu kita start. Tinggal udah sampai situ. Jejak, Selasa kita ke sekolah? Enggak guru? Enggak usah. Iya, nggak usah. Masih nggak selesai, coba besok. Beda ke Selasa guru. Ya emang kita diundang. Udah belum ada. Pukul dan cicil. Alika, Karena udah panas. Cabut. Ini ngapain di sini? Pegannya pintas sih. Kalau yang itu yang setelah APT Oke, lalu kita akan login sebagai root. PW-nya 1. Lalu setelah itu kita ketik perintah nano slice etc slice network slice interface. Begitu laptopnya jangan ya. Interface. Lalu Nano
ulang. Jadi kita ketik perintah nano spasi slice etc slice network slice interface. Pakai S. Kita tambah S. Oke, setelah itu di sini kita kontrol K terlebih dahulu. Jadi anunya tinggal tungguin aja. Lalu di sini kita akan hapus kita ganti menjadi auto. Lalu di bawahnya DHCP itu di HCP ini kita ganti menjadi static. ini di hapus semua. Di sini kita akan ganti. Kita ketik setting IP untuk adaptor. Punya nggak? Jangan gitu. Hanya juga. Adaptor 1. Lalu sini kita akan tap, lalu kita ketik address. Kita akan tambahkan IP addressnya 200 titik 200 100 100.2. Enter, lalu kita tap, lalu kita ketik netmask 255.255.255.0. Lalu di sini kita akan ubah juga setting IP untuk adaptor 2. Lalu di sini kita ubah endpost 3-nya menjadi endpost 8. Lalu di sini kita akan ganti menjadi auto. Lalu di sini kita ganti juga menjadi endpost 8. Lalu kita Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu setelah itu kita ketik perintah slice etc init .d slice networking restart. Ya, enter. Oke, jika sudah kita ketik IP A, enter. Oke, di sini IP-nya sudah masuk. Setelah itu kita ketik perintah nano slice etc slice apt slice sebentar ya, lagi nge-lag. Lalu di sini kita akan ketik, di sini kita akan tambahkan pagar. Lalu di bawahnya sini kita akan ketik dep http, ikuti saja apa yang saya ketik. http
Dia duluan, sumpah dia duluan. Dia duluan ya, Pak. Bukan aku duluan, sumpah. Yang pertama ini. Kompas Kalau misalnya salah satu, harusnya ini sekali. Lalu setelah itu kita Ctrl X, Y, lalu Enter. Lalu setelah itu kita ketik perintah apt update. Ini sudah selesai update. Selanjutnya konfigurasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan konfigurasi DNS. Pertama kita akan ketik apt install -y spasi -y -d9 DNS sutil. Selanjutnya Apache 2 DNS sutil. Nih. Nah, lagi progres dia. Selanjutnya kita ketik cd /etc /binder ls. Selanjutnya ketik cp spasi db titik lokal forward
Selanjutnya kita ketik lagi CP DB titik 127 reverse. Selanjutnya ketik nano forward di sini ada yang kita ubah. Di sini kita bikin Nafisa .com .root localhostnya kita ubah menjadi nafisa.com. Di sini kita bikin nafisa.com. Bawahnya ini kita bikin IP-nya 200.100.2. Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya ketik nano reverse. Nafisa.com. Nafisa.com. Localhostnya ubah menjadi nafisa.com. Bawahnya nafisa.com juga. Nafisa.com. So ini kita ubah menjadi 2. Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya ketik nano titik conf titik default min zone. Localhostnya kita ubah menjadi nafisa.com. Ini DB lokalnya ubah menjadi forward. Selanjutnya ini 100.100.2.
200. 100. Kan kita mau 100, 100. 100. Berarti di sini 100, 100, 200. Titik in ada DNR DB 127 kita bikin reverse. Ctrl X, Y, enter. Dan selanjutnya konfigurasi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Nah, selanjutnya kita ketik perintah nano slice etc slice resolve config, enter. Name servernya ini kita ubah semua, kita hapus jadi search navisa.com. Name server 200.100.2. Ctrl X, ya, lalu enter. Kita ketik perintah systemctl restart win 9. Selanjutnya ns lookup navisa.com. Nah, di sini kami ada terjadi kesalahan yang di forwardnya itu kami typo, kami lupa menambahkan titik dan kami kurang teliti. Nah, setelah itu kita cek lagi apakah sudah bisa atau belum. Nah, di sini sudah masuk. Untuk yang addressnya sudah masuk. Selanjutnya kita ke kontrol panel. Network sharing center. Ini kita isi 200, 100, 100.3. Dan servernya udah diisi. Untuk DNS servernya kita isi 200, 100, 100.2. Oke, close. Selanjutnya Iya, ini tuh. Habis ini apa? Nano ya, nano. Habis ke panel. Jadi langsung ke ini APT. Iya. nggak ke Chrome ya? Karena itu SSH ini kan Chrome. Sudah shortlist kan? Sources. Sudah shortlist belum nih kak? Yang HTML ini. Enggak, sebelumnya udah shortlist kan? Belum ada. Enggak yang warna-warni itu. Belum. Hah? Belum. Iya kayak mana sih? Warnanya mana sih? Oh, udah. Ya ini. Udah Udah kan? Udah. Update. Update. Selanjutnya kita ketik apt update. Bentar. Nah, Habis update, oh ini ya. Iya. selanjutnya kita ketik apt update itu ya. Apt update. Ini atau ini? Iya. Ini ya. Betul. Ya. Install open SSH in server
Itu lagi record loh, yuk. Ini kita tunggu ya guys, kita tunggu sampai semuanya ke update, dan terinstall. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DNS menggunakan VirtualBox. Nah, di sini kita sudah menginstal Debian 12-nya. Kita pergi ke setting. Di sini kita masukkan networknya. Untuk adapter 1 kita masukkan host only adapter. Nah, advance ini kita pakainya allow all. Adapter 2 kita hidupkan ke NAT. Oke. Kita cek lagi. Storage-nya kita masukkan Debian 12. Lanjut, kita start. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi Apache. Nah, pertama-tama kita harus menginstal Debian 12 dulu. Setelah itu kita ke setting, kita ke network, kita ubah adapter 1-nya menjadi host only adapter. Prometheus modenya allow all. Dan adapter 2-nya kita aktifkan, lalu kita start. Selanjutnya kita login sebagai root, enter, masukkan passwordnya, kita ketik nano/etc/network/interface, enter. Di sini kita ubah semuanya. Kita ubah setting IP untuk adapter 1. Auto enforce 3. Ini initnya kita ubah ke init static. Kita masukkan address 200.101.16. Tab netmax 255.
Y lalu enter. Selanjutnya apt update. Lalu ketik apt install Y enter. Nah, di sini dia minta ubah menjadi, kita masukkan Debian 12 dividi 1 lalu enter. Saya kita ke network. Kita ketik perintah sistem ctl restart networking. Selanjutnya kita ketik IPA. Mana IP-nya? IP-nya sudah masuk. Selanjutnya kita ke control panel. Ini apa kan? Di properties, saya kita masukkan IP-nya 200.101.17. Sini kita masukkan 200.101.16. Oke. Lanjut kita ke Chrome. .200.101.16. Devi, bacanya kenapa nggak mau buka di Google? Udah buka sini. Nah, di sini kita melakukan, kita ketik perintah apt Sedangkan WS tutup jam berapa? apt install Oh iya. open SSH min server Tab lah kalau bisa. Itu nggak kesambung widgetnya, sambungin. Satu. Tio moderator ya taxi driver tiket Tio.
belum. Udah. Enggak boleh nonton-nonton. Kerjain tugas. Ini kita tunggu ya guys karena sedang download, install, update. Ini cepet ya. Tapi nggak ada tadi ini aja bisa. Iya, aku belum nonton satu Cepat bisa. Sekarang kita ketik sistem CTL Tuh, tengok nantiku bantai. status SSH. Tuh bisa itu Enter. Selanjutnya kita ketik, kita update dan install MariaDB sama itu lagi. dengan perintah apt update Ada semuanya. Kedua ya yang gagal itu. Kalian pakai ini nggak contoh kasusnya? install APT salah lagi. Main bal lagi pakai dia. apt Tambahnya apt update update dan apt install ini kan bagiannya kemarin di MariaDB min server ini bagiannya kemarin juga. Nah, di sini kita tunggu. Apa lagi? Share itu dikit lagi loh. Ya, selanjutnya konfigurasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Satu lagi. cewek kau. Cowok kau. Nomor 21 tadi kan? Iya, dua-dua ya? Iya kan? Oke, selanjutnya di sini kita akan ketikkan MySQL garis bawah Hah? secure Dua apa? Kurang ini. secure installation terus kita enter. Oke, setelah itu kita ini kita ketik Nah, itu ini cowok ninja kayak gini nggak sih kalau Oke, setelah ini kita akan enter saja, terus kita ketik, kita pilih and terus ini yes, yes, ini kita yes pilih dan terakhir adalah yes. Dan jika sudah terpilih seperti ini, lalu kita akan ketik MySQL. Oke, setelah itu kita akan ketik show databases titik 2 enter. Nah, ini adalah hasil database untuk suratnya ya. belum ditambahin lagi. Oh, belum. Lalu kita akan klik create Baru gue mau bikin nama apa? database TKJ. TKJ. Masih. Boleh sih, boleh. Klik Memang iya, depan bentar ya. Ini. Gak bisa spasi kayaknya. Oke, di sini nggak bisa spasi ya teman-teman. Di sini tadi saya ada tipu ya teman-teman. Create database TKJ. Selanjutnya kita akan install apt. Kita akan install show. Kita ketik show. Kita lihat
Oke. Oke, maaf teman-teman, di sini saya tadi ada kesalahan mengetik ya. Jadi kita untuk melihat suratnya sudah masuk atau belum, kita ketikkan perintah show. Nah, hasilnya sih terbaca ya, TKJ. Kita akan keluar. Lalu kita akan ketikkan perintah, kita akan menginstal apt get install php my admin. Iya cok, pasti driver. Kita akan perintah apt get install php my admin. Balik loh yuk. Oke teman-teman, sebelum melakukan ke sini kita akan install dengan perhatikan apt get install php my admin. Nah, di situ teman-teman pilih yang Apache 2. Oke, setelah itu hasilnya akan seperti ini ya. Di sini kita akan pilih yes, enter. Dan ini kita masukkan passwordnya. Enter. Confirm password. Gak mau mati aku tidak. Kita tunggu progresnya. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, kita akan melakukan penyerangan pada konfigurasi yang telah kita lakukan ya teman-teman. Belum. Serangan yang pertama kali kami gunakan yaitu port scanning dan nmap. Port scanning adalah teknik untuk memeriksa port pada komputer atau server untuk mengetahui port mana yang terbuka, tertutup, atau difilter. Port yang terbuka bisa menjadi jalur komunikasi, tetapi juga bisa menjadi celah serangan. Kegunaannya mengecek port aktif, mencari celah keamanan, dan audit jaringan. Serangan ilegalnya mencari port lemah untuk diserang dan tahap awal hacking. Bahaya port terbuka, dia bisa akses ilegal, eksploitasi layanan yang rentan, dan malware masuk melalui port. Cara mencegah dan mengatasinya, kita lakukan gunakan firewall, tutup port yang tidak diperlukan, gunakan IDS atau IPS untuk deteksi scanning, update layanan dan sistem, dan monitoring log keamanan. Tools nmap digunakan untuk scan port dan layanan, deteksi versi aplikasi, analisis keamanan jaringan. Port scanning membantu mengetahui keamanan jaringan, namun dapat disalahgunakan. Karena itu perlu dilakukan perlindungan port dan pemantauan jaringan secara rutin. Nah, di sini saya akan melakukan contoh penyerangan menggunakan port scanning. Itu ya caranya. Ya, di sini. Nah, kita akan melakukan serangan port scanning. Nmap. Alamat IP kita 200.100.100.2. Kita enter. Nah, di sini kita tunggu ya teman-teman. Kita tunggu prosesnya. Karena cukup lumayan lama, jadi kita akan pause dulu. Oke, jika sudah tampilannya akan seperti ini. Kita akan ketik lagi nmap min top min port 10, lalu masukkan IP kita 200 100.2. Kita enter. Nah, ini udah starting nmap ya teman-teman. Selanjutnya kita tunggu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan ketikkan perintah selanjutnya.
level selanjutnya yaitu nah di sini kita akan memilih port mana saja yang akan kita bobol. Nah ini ada pilihan portnya. Kita akan ketik perintah nmap. Lalu kita akan pilih portnya min p. Di sini kita akan pilih port 21, 23, 25, 110. Dari sini kita akan membobol port itu saja. Jika sudah, masukkan IP kita 200.100.2. Enter. Kita tunggu. Kita tunggu ya teman-teman. Udah ya? Udah. Oke, teman-teman, jika sudah, ini adalah hasil port yang kita sudah blok ya. Di sini saya pilih port 21, file FTP, 23, telnet, 25, SMPTP, 110, POP3. Jika sudah seperti ini, kita akan ketikkan perintah nmap min p. Kita akan pilih batasan portnya min p1 sampai 10.000. Oke, lalu masukkan IP kita 100.2. Enter. Nah, ini static nmap ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita tunggu ya. Kita tunggu teman-teman. Nah ini cukup lumayan lama karena kita akan membobol port 1 sampai 10.000. Nah dot artinya sudah terbobol ya. Selanjutnya nanti close dulu. Ini dia port dari port 1 sampai 10.000 di target kita di PWA. Oke, selanjutnya. Oke teman-teman, inilah hasil penyerangan menggunakan port scanning dari saya. Ini sudah berhasil tampilnya seperti ini. Jadi selanjutnya kita akan melakukan penyerangan yang kedua yang akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Serangan yang kedua yang akan kami lakukan yaitu serangan vulnerability. Vulnerability adalah kelemahan atau celah dalam sistem komputer, jaringan, aplikasi, atau perangkat yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk masuk dan melakukan serangan. Celah ini bisa muncul karena kesalahan konfigurasi, bugs software, atau keamanan yang tidak diperbarui. Dampak vulnerability yaitu yang pertama ada akses ilegal ke sistem, lalu yang kedua pencurian data atau kerusakan sistem, lalu yang ketiga penyebaran malware atau ransomware, lalu yang keempat gangguan layanan, down atau crash. Lalu jenis-jenis vulnerability yaitu jenis kerentanan software vulnerability, contoh bug pada aplikasi OS belum update. Lalu network vulnerability, contohnya seperti port terbuka tanpa proteksi. Lalu configuration vulnerability, contohnya password default tetap digunakan. Lalu yang terakhir human vulnerability, contohnya seperti kesalahan pengguna atau phishing.
Lalu ada cara menemukan vulnerability. Yang pertama scanning dengan tools keamanan, lalu yang kedua audit sistem dan jaringan, lalu yang ketiga penetration testing, legal dan izin. Tools contoh Nmap, Nessus, OpenTrust dan Metasploit. Minha http://navisa.com. Bentar, kita tunggu. Langkah pertama kita ketik sudo enter. Kita masukkan password. Nah, di sini kita ketik nikto minha, klik kanan, enter. Ini kita tunggu sebentar. Ketik ya. Hati-hati, makasih ya. Makasih ya, Tio. We love you, Tio. Silang. Setelah itu kita ketik perintah nikto minde v minha bentar. Jangan dulu aja, antisipasi aja. Kami cuma ulang lagi aja. Satu orang berapa jam? Buktikan ya. Kita klik Y, enter. Nah, di sini kita tunggu lagi seperti tadi. Setelah itu kita ketik nikto min tuning 9 minha
kita ketik lagi nikto min tuning 4. Enter. Setelah itu kita ketik lagi nikto min tuning 69 minha enter. Setelah itu gini kita tunggu enter. Sampai sini. Ini kita tunggu ya guys, karena memang lama banget. Setelah itu kita ketik nikto minha enter. Salah sih, kurang nikto minha. Ini kita ulang ya guys, karena tadi salah. Kita tambahkan min SSL. Setelah itu kita ketik nikto minha min port 443 enter. Kita tunggu. Setelah itu kita ketik nikto min display v min o nikto underscore scan underscore riso titik html spasi format html minha 200 100 102. Kenapa nggak sih di sini? Enter. Di sini kita tunggu. Nah, ini adalah perintah terakhir. Nah,
Lalu di sini ada cara pencegahan dan mengatasinya. Yang pertama, kita harus rutin update OS dan aplikasi patching. Lalu yang kedua, kita gunakan firewall dan IDS atau IPS. Lalu yang ketiga, tutup port yang tidak diperlukan. Lalu gunakan password yang kuat dan autentikasi. Lalu backup data secara berkala dan edukasi pengguna tentang keamanan. Lalu kesimpulannya, vulnerability adalah celah keamanan yang harus ditemukan dan diperbaiki sebelum dimanfaatkan oleh hacker. Terima kasih dan sekian video konfigurasi dan penyerangan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami mengenai pembelajaran akhir tentang network security. Mohon maaf apabila penyampaian dan penjelasan selama video itu kurang jelas. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan teman-teman melihat video ini jelas ya dan bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.